Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil islam wal iman. Wa arzaqana istita'atan lisyam fi syahri Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin pemirsa, muslimin muslimat, shaimin wa shaimat, rahimakumullah. Puji syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita puji sanjungkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan jahiliyah menuju zaman keislaman yang penuh dengan hidayah. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak terasa bahwa kita sudah sampai kepada sepertiga yang kedua dari bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini. Dan tidak terasa pula sepertiga bulan Ramadan sudah kita lewatkan, sudah kita lalui. Dari sepertiga yang sudah kita lalui tentunya antara kita satu dengan yang lain berbeda-beda di dalam melakukan amal ibadah di bulan Ramadan ini. Sehingga apabila selama sepertiga bulan Ramadan yang sudah lewat kita bisa melaksanakan amal ibadah dengan baik, bisa qiyamul lail, melaksanakan sholat tarawih, tilawah Al-Quran dan lain sebagainya dengan hikmat dan dengan baik, maka kita tidak boleh kemudian berbangga diri, tahadus, menganggap bahwa kita sudah berhasil mensukseskan sepertiga dari ibadah Ramadan. Akan tapi kita harus selalu bermuhasabah, selalu berintrospeksi, selalu introspeksi, mawas diri, dan selalu bersikap merendahkan hati kita. Karena apa? Karena Ramadan, semua ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, hanya Allah lah yang tahu ibadah kita itu benar atau tidak, diterima atau tidak. Yang punya hak prerogatif adalah Allah, sebagaimana dalam hadis qudsi yang Allah sampaikan. As-syamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku dan akulah yang akan membalas orang-orang yang melaksanakan puasa. Sehingga tidak pantas jika kita sudah bisa menyemarakkan sepertiga dari bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang cukup banyak, baik itu ibadah sosial terhadap sesama maupun ibadah-ibadah langsung pada Allah yang berkait dengan qiyamul lail dan tilawatul Quran. Sebaliknya kita harus berintrospeksi, dan kita bolehlah kita kemudian gamang atau kita merasa was-was, jangan-jangan yang kita laksanakan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah. Sepantasnya kita belajar dari Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah, salah satu waliullah yang ternama, yang juga menjadi idola dari waliullah yang lain, di mana Rabi'ah al-Adawiyah selalu menghabiskan setiap malamnya untuk selalu bermuhasabah, untuk selalu beribadah kepada Allah. Akan tetapi ibadah-ibadah beliau itu tidak kemudian menjadikan Rabi'ah al-Adawiyah menjadi bangga, sebaliknya selalu khawatir. Yang ini tertuang dalam setiap munajatnya. Ilahi anaratin nujum wa namatil uyun wa khalaqatil muluku abwabaha wa khala kullu habibin bihabibih fa hadza maqami min baini yadayk alaita sya'ri aqbilta minni lailati fa ahna'u amradattaha fa'za fa'izzatik law baratani an babik ma barahtu anhu lima waqa'a fi qalbi min mahabbatik. Munajat cinta Rabi'ah al-Adawiyah yang selalu beliau panjatkan kepada Allah dalam setiap akhir ibadahnya. Ilahi ya Allah Tuhanku,
anaratin nujum, bintang gemintang telah gemerlapan. Wa namatil uyun, pelupuk-pelupuk mata telah redup. Wa khalaqatil muluku abwabaha, pintu-pintu istana telah bertutupan, telah terkunci. Wa kullu habibin bihabibih, dan wa khala kullu habibin bihabibih, dan setiap orang yang jatuh cinta telah mengasingkan diri, telah mengenyam diri dengan yang dicintainya. Wa hadza maqami, dan inilah aku, min baini yadai, yang berada di hadapanmu ya Allah. Alaita sya'ri, aku tidak percaya, aku tidak bisa menyangka. Aqbil tamin nilai lati, apakah engkau menerima amal ibadahku malam ini? Amrodataha, ataukah engkau menolaknya? Fa'azza, sehingga aku menjadi sedih. Fa'izzatik, maka demi kemuliaanmu ya Allah. Lau baratani an barik, seandainya engkau usir aku dari depan pintumu, seandainya engkau usir aku dari pintu rahmatmu, ma barohtu anhu, aku tidak akan pernah bergeming. Lima waqa'a fi qalbi min mahabbatik, lima waqa'a fi qalbi min mahabbatik, karena cintaku yang penuh kepadamu ya Allah. Dari senandung munajat cinta yang selalu dilantunkan oleh Rabi'ah Adawiyah ini, sepatutnya kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, apabila kita telah selesai melakukan suatu ibadah, telah selesai melakukan suatu amal perbuatan, seandainya amal perbuatan itu adalah perbuatan yang baik dan orang secara mayoritas sudah memberikan penilaian baik terhadap kita, memberikan aplaus misalnya, maka seyogianya tidak kemudian menjadikan kita berbangga hati, kita menjadi sombong, kita menjadi takabur, dan lain sebagainya. Akan tapi kalau tahatus bin nikmah, insya Allah itu adalah suatu kebaikan. Tapi kalau tahatusnya kemudian berterus-terus dan seterusnya, ini loh, aku sudah bisa melaksanakan ibadah tilawah sampai sekian, aku sudah selesai melaksanakan ibadah sosial dengan sebanyak ini dan sebagainya, maka ini sebaiknya adalah dihindari dan jangan sampai itu meracuni ibadah-ibadah kita. Sebaliknya bagaimana? Seandainya kita dinilai baik, dinilai bagus oleh orang banyak, kita ikuti juga teladan yang diberikan oleh Rabi'ah Adawiyah. Karena Rabi'ah Adawiyah adalah salah satu waliullah yang juga menjadi pujaan pada oleh wali-wali yang lainnya. Imam Hasan Al-Basri pernah berusaha untuk menyunting Rabi'ah Adawiyah dengan memberikan pujian-pujian yang bermacam-macam, memuji semua ibadah-ibadah dari Rabi'ah Adawiyah yang sangat istimewa. Akan tapi Rabi'ah Adawiyah memilih jalan yang lain, karena Rabi'ah Adawiyah belum mendapatkan cinta dari Allah. Dan dari setiap amal ibadah yang Rabi'ah Adawiyah laksanakan, setiap malam, sholatul lail dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikannya, sekalipun mendapatkan pujaan, mendapatkan pujian, sanjungan dari aulia-aulia yang lain, tapi Rabi'ah selalu menanamkan dalam hatinya dengan senandung-senandung yang indah. Falal hamdu fi dza wa dzaka li, walakin lillahil hamdu fi dza wa dzaka. Semua pujian yang aku dapatkan, yang diberikan padaku, pujian baik yang ini maupun yang itu bukanlah milikku. Walakin lillahil hamdu fi dza wa dzaka. Akan tapi pujian kebaikan-kebaikan semuanya itu hanyalah milik Allah semata. Kenapa demikian? Karena yang menjadi pujian, yang menjadi pujaan dari Rabi'ah Adawiyah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah teladan yang diberikan oleh Rabi'ah Adawiyah pada kita semua. Kemudian yang kedua, apabila selama sepertiga malam atau hari Ramadan yang sudah berlalu, yang sudah kita lewati ini menyisakan atau kita belum mendapatkan apa-apa, kita belum bisa mengisi dengan ibadah-ibadah yang sesuai dengan ekspektasi kita, baik karena uzur atau karena halangan tertentu atau karena mungkin hal-hal yang lain, maka kita tidak boleh kemudian pasrah, kita tidak boleh putus asa. Rabi'ah Adawiyah memberikan semangat spirit dengan lau baratani an babik ma barohtu anhu lima waqa'a fi qalbi min mahabbatik.
seandainya apa yang aku lakukan ini tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, yang kau inginkan ya Allah, lau tolotani yang baik, sehingga engkau usir aku dari pintu hadapan rahmatmu, dari pintu rahmatmu. Maka ma barahtu anhu lima waqa'a fi qalbi min mahabbat, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, aku tidak akan pernah pergi. Kenapa? Karena rasa cintaku hanyalah tertuju padamu ya Allah. Ini tauladan yang diberikan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Bahkan di dalam setiap ibadah yang dilakukan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah kepada Allah, di dalam hatinya tidak sama sekali terbersit nafsu, keinginan-keinginan untuk mendapatkan pahala surga ataupun juga untuk terbebas dari api neraka, karena rasa mahabbahnya yang sangat tinggi kepada Allah. Sehingga hadirin pemirsa rahimakumullah, sisa waktu Ramadan masih cukup lama. Masih ada 2/3 yang berada di hadapan kita. Mari kita manfaatkan, kita maksimalkan potensi, kemampuan, fisik, mental, maupun semua yang ada pada diri kita untuk menyempurnakan Ramadan yang masih ada di hadapan kita ini. Sehingga harapan kita Allah melimpahkan rahmat, ampunan, maghfirah, dan pada akhirnya nanti Allah membebaskan kita dari siksa api neraka. Sebagaimana disitir dalam salah satu hadis, syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsabuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Semoga kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan limpahan dari kemuliaan Ramadan seperti yang kita sampaikan. Dan kita berharap dengan memaksimalkan segala daya untuk menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan ini, kita tidak masuk dalam golongan yang disebut dengan kalimat kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal 'atas. Banyak sekali orang yang sudah melaksanakan puasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan satu apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dan tidak termasuk dalam golongan itu, tapi kita masuk dalam golongannya orang-orang yang mendapatkan rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan atas perhatian dari sami'in semua. Kami ucapkan terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.